Yang terhormat para kiai, para ustadz, para jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian rutin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengurai sebuah hadis tentang masalah haji, karena gini kula pamitan juga, insyaallah kula tahun ini dipanggil untuk berangkat haji. Insyaallah minggu depan nih sampun break riyen kula untuk mengingatkan pada saya dan seterusnya tentang masalah perhajian niki. Kula membahas tentang haji. Kula pertama menegaskan bahwa haji itu adalah ibadah yang cukup berat, ibadah yang tidak hanya butuh fisik, akan tapi juga butuh kesehatan, butuh biaya. Itu disebut sebagai ibadah maliyah badaniyah. Jadi ibadah ini wonten tiga, wonten sing ibadah badaniyah, hanya butuh badan, puasa, sholat, baca Quran, ini hanya badaniyah saja. Ada yang maliyah, ibadah itu butuhnya harta. Nek mboten gak ada harta nggih mboten saged zakat. Ada yang gabungan ibadah maliyah, ibadah badaniyah, yaitu haji. Haji ini berat. Napa kok berat? Karena semua umat Islam itu memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah atau untuk haji niku. Pokoknya diparingi kesempatan niku napa mawon saged dikorbankan atau ingin dikorbankan untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Akhirnya jumlahnya niku besar sekali, Pak. Data yang kami baca misalnya untuk tahun ini misalnya sekitar 2 sampai 2,3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. Sedaya wonten teng Arafah, sedaya wonten teng Muzdalifah, sedaya wonten teng Mina. Gitu. Tawaf niku nggih otomatis sesek-sesekan. Yang kalau seandainya kita tidak hati-hati, yang kalau seandainya kita tidak peduli misalnya, itu bisa membahayakan jiwa. Dan sekarang sudah mulai ada pengumuman-pengumuman. Cuaca yang panas luar biasa dan seterusnya bisa menjadikan head stroke, bahkan kadang-kadang demensia. Wong niku sampun lali. Nyampe Sukolilo mawon pun kepingin wangsul. Saya kula wangsul. Niku pun wonten. Kenyataan-kenyataan seperti itu tidak kemudian menjadikan kita kemudian mengurungkan niat, kemudian lemah niat kita untuk kemudian haji, tapi pokok ono kesempatan, kadang-kadang ilegal dilawan. Bisa ziarah. Nggih. Mulane bisnis haji niki luar biasa. Sampai kena KPK sampeyan menika nggih. Niki karena animo masyarakat itu luar biasa. Terus kula kepingin menegaskan bahwa haji yang tantangannya cukup berat sekali dan bahkan kadang-kadang yang pulang itu hanya nama saja, akan tetapi itu kenyataan semacam itu tidak menjadikan umat Islam niku kok kemudian misalnya takut, kemudian grogi niku mboten. Semangatnya luar biasa, bangganya luar biasa kalau merasa dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Napa sebabnya? Karena memang di dalam hadis Nabi niki wonten semacam janji, wonten semacam penegasan, wonten semacam iming-iming saking Gusti Kanjeng Nabi tentang haji niku. Napa niku? Diriwayatkan oleh Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga.
Nggih. Niku penegasan laisa illa, tidak ada kecuali. Itu berarti hanyalah. Kalau seandainya kita memperoleh haji mabrur, itu penegasan Gusti Kanjeng Nabi, tidak ada balasannya kecuali surga. Kita niku beribadah niku mesti sing digoleki niku mesti surga. Nggih. Kita meniki mboten levele Robiah Adawiyah. Yang kalau seandainya menegaskan ketika bermunajat niku, ya Allah, kalau seandainya saya beribadah lebih disebabkan karena saya kepingin surgamu ya Allah, munajatnya kan ngoten, maka haramkan surga bagi saya. Kelas berat nih gigi. Kalau seandainya saya bermunajat, kalau seandainya saya beribadah kepada panjenengan Gusti niku lebih disebabkan karena takut neraka, maka wajibkan neraka bagi saya. Niku kelas berat rek kita niki mboten syariat biasa kita niku. Ibadah ya kepingin surga. Biasane ngoten, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki pun ditegasaken kali Gusti Kanjeng Nabi. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Oleh sebab itu kita berduyun-duyun, nopo mawon kita korbankan untuk mendapatkan status haji mabrur itu. Nggih. Cuman yang penegasan yang selanjutnya niki yang kemudian penting untuk kita renungkan. Nggih, meskipun mengke kula ajeng jelaskan versi mabrur niku rek umpamane terjemahane fikih, terjemahane para ulama niku yok nopo, niku wonten mengke. Tapi Gusti Kanjeng Nabi sejak awal ketika kemudian ditanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabruru?" Nopo sing dimaksud dengan haji mabrur niku? Niku jawabannya ternyata tidak ada kaitannya dengan manasik haji. Niku ternyata lagi-lagi nggih, yang dipentingkan niku pada akhirnya pola hubungan kita dengan sesama manusia, bukan kaitannya dengan tawafe kudu ngene, saine kudu ngene, kemudian wukufe kudu ngene, mabit di Musdalifah kudu ngene, kemudian romul yul jamaratnya kudu ngene. Niku boten wonten kaitannya dengan itu ternyata. Ketika Gusti Kanjeng Nabi ditanya, nopo Gusti yang dimaksud dengan haji mabrur? Ternyata jawabannya tidak ada kaitannya dengan manasik haji, yang pada akhirnya kita berkesimpulan yang mendapatkan status haji mabrur itu bukan hanya mereka yang pergi haji, tapi tidak pergi haji pun memungkinkan untuk mendapatkan haji mabrur itu. Terus panjenengan umpamane dereng dipanggil, dereng daftar macam-macam, versi terjemahan hadis niki memungkinkan panjenengan dapat status haji mabrur niku memungkinkan. Napa ternyata it'amut ta'am. Yang dimaksud dengan haji mabrur itu adalah it'amut ta'am, maringi manganan, seneng sedekah, kok para tangga, apalagi kok kemudian misalnya kita tahu ada orang lapar, ada orang kekurangan dan seterusnya. Ternyata jawabannya Gusti Kanjeng Nabi ketika kemudian ditanya tentang haji mabrur itu adalah it'amut ta'am, seneng sedekah. Nggih. Oleh sebab itu jenengan sing sampun haji hati-hati. Kok medit kira-kira wis gak mabrur niku. Haji, mantun haji pun dipanggil Pak Haji. Lho kok medit? Lah kemungkinan niku ciri-ciri bahwa haji kita niku mboten mabrur. Jadi kalau kita sudah statusnya Pak Haji, seneng sedekah kuduan. Ojo gampang hitung-hitungan. Nggih. Kita harus menggunakan logika agama, bukan logika matematika yang kalau seandainya kita punya uang 1 juta dikurangi 100.000, itu logika matematika itu mengatakan bahwa tinggal 900. Tapi kalau logika agama niku yazdadu bal yazdadu, tambah. Logikanya itu harus, apalagi Pak Haji. Ya, mpun sampai kemudian hitung-hitungan. Rek panjenengan hitung-hitungan, Gusti Allah maringi rezeki juga hitung-hitungan. Rek umpamane panjenengan boten hitung-hitungan, min haitsu la yahtasib,
dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak diperkirakan, yang tidak disangka-sangka, niku akan datang. Niku keyakinan keagamaan kita. Oleh sebab itu, umpamane kita meskipun boten haji, kok kemudian kepingin mendapatkan status haji mabrur, it'amut ta'am, itu harus diperhatikan. Sampai wonten cerita Pak tentang masalah ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Niku wonten cerita. Suatu saat Ibnul Mubarak niku mantun melaksanakan prosesi ibadah haji niku keturun di Masjidil Haram. Nggih. Dados beliaunya itu karena kecapean nggih mantun tawaf, mantun sa'i ngoten pas ketiduran. Lah jenenge wong alim, wong hebat nggih, Ibnul Mubarak niku kan ulama hebat niku. Pada saat tidur niku bermimpi ternyata. Pada saat tidur niku bermimpi. Mimpine wonten malaikat turun dari langit nggih, wonten malaikat turun di area Masjidil Haram sedang ngobrol. Nggih. Kalau seandainya kita, bro, sakniki piro sing haji misalnya konten, malaikat niku mau ngomongan. Sekarang yang haji dari umat Islam itu 600.000. Pada saat itu, saat ini kan 2, sekian juta. Niku pada waktu itu 600.000. Terus dialog. Dari 600.000 niku sing diterima kali Gusti Allah, sing mabrur, sing makbul niku pinten? Blas ndak ono ternyata. Mboten wonten blas. Ngoten. Dadi 600.000 niku mboten wonten sing mabrur sedaya. Nggih. Dados hajinya haji mabrur kabeh nggih. Senes mabrur ngoten. Terus ya napa? Tapi ana wong sing mboten haji jenenge iku muwaffaq, yang karena sikap dia, perilaku dia, maka Gusti Allah menurunkan rahmatnya. Akhirnya gara-gara muwaffaq ini, akhirnya wong jamaah haji sing 600.000 niku diterima sedaya. Gara-gara orang yang kepingin haji tapi tidak sempat haji ini. Niku gara-gara niku 600.000 niku akhirnya diterima sedaya. Mantun ngoten Ibnul Mubarak niki ngelilir Pak, napa niku nggih? Tangi turu. Loh, kok ngeten niki? Teng mriku disebutaken alamate. Muwaffaq teko Damaskus, kemudian pekerjaane tukang sul sepatu. Akhirnya digoleki Pak. Sing jenenge Ibnul Mubarak niku goleki Imam Muwaffaq niku, sing penggawane tukang sul sepatu niku. Akhirnya setelah perjalanan jauh, panggih yang namanya Ibnul Muwaffaq itu menemui atau menemukan yang namanya Imam Muwaffaq niku. Akhirnya setelah tanak-tanak dipastikan ini rumahnya, akhirnya diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Muwaffaq. Saya kok bermimpi begini. Nopo ceritane jenengan? Oh nggih. Kula niku pingine haji, tapi mboten gak ada biaya. Karena demikian setiap hari hasil dari pekerjaan saya ngesul sepatu niku kula tabungaken terus. Terus pun pas pada akhirnya mencukupi biaya untuk kemudian bekal untuk kemudian haji niku kula badhe berangkat. Lah ternyata istri kula pada waktu ini sedang hamil dan nyidam. Ngertos nyidam nggih? Ana tangga masak. Bau masakannya itu kemudian didengar oleh istri saya itu, Imam Muwaffaq niku. Akhirnya karena nyidam, Pak, Mas aku tolong jaluk no masakan niku, masakan enak niku. Dadi nyidam niku memang wonten, Pak. Dadi rek mboten dituruti niki kan ngiler terus bayine niku kan. Nggih. Akhirnya datanglah yang namanya Imam Muwaffaq kepada orang itu yang masak, yang baunya sampai kedengaran di rumahnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngoten. Terus napa Pak? Ngapunten Bu, sing keluar ibu. Istri saya sedang hamil. Terus istri saya sedang hamil ternyata menginginkan untuk nyicipi makanan panjenengan.
nyidam istri saya itu. Oh nggih Pak, ngapunten nggih Pak, makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi panjenengan. Loh kok iso? Halal bagi saya tapi haram bagi panjenengan. Enggak. Kulo nggak ada yatim Pak, beberapa hari tidak makan. Kulo nggak ada yatim, kulo orang miskin, kulo orang fakir, kulo mboten nggak ada yotro dan seterusnya. Anak saya niku beberapa hari niki pun mboten saged makan. Nangis terus, akhirnya nopo? Akhirnya kulo medal Pak. Ternyata saya menemukan bangkai himar. Bangkai himar itulah yang kemudian saya potong dan kemudian saya masak. Karena darurat itu bagi kami itu boleh, tapi bagi panjenengan mboten nangsal. Ngoten pengakuane ibu niku. Saya nggak ada yatim, saya nggak punya uang. Beberapa hari anak saya tidak makan, sehingga saya keluar dan ternyata saya menemukan bangkai himar dan itulah yang kemudian saya masak. Itu yang kemudian saya masak dan saya berikan kepada anak saya. Itu ngoten. Terus akhirnya Imam Muwaffaq niku pulang. Bekal yang kemudian dipersiapkan untuk haji niku, bekal itu diambil semuanya dan kemudian diserahkan kepada orang yang janda yang sama sekali tidak punya uang ini untuk kemudian membiayai makan anggota keluarganya ini. Akhirnya enggak jadi haji Pak. Gara-gara tabungannya niku dihabiskan untuk kemudian diberikan kepada janda yang sangat kekurangan, yang sangat membutuhkan itu. Tapi luar biasanya adalah justru gara-gara Imam Muwaffaq yang memiliki sifat seperti itu, mementingkan ibadah sosial dibandingkan hanya sekedar ritual haji biasa ngoten niku, lebih mementingkan tetangganya, it'amut ta'am, maka wonten penegasan hajinya Imam Muwaffaq inilah yang kemudian justru diterima. Karena diterima niki akhirnya merembet berkahi orang yang haji yang 600.000 pada waktu itu, yang awalnya sama sekali tidak ada yang diterima, akhirnya diterima sedoyo oleh Gusti Allah. Oleh sebab itu penting rek umpamane panjenengan itu kaya, nggih, rek umpamane panjenengan itu kaya, kan wonten orang yang kaya niku sing wis bingung ngentekno duwite niku nggih, bingung ngentekno duit niku bingung. Wendina iku haji, nggih. Yakinlah panjenengan kalau seandainya uang haji plus 600 kadang furoda 300, 400, 500 itu digunakan untuk mensejahterakan lingkungannya, digunakan untuk membantu beasiswa tetangganya, digunakan untuk misalnya bagaimana bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan itu, yakinlah bahwa itu lebih baik dibandingkan dengan kita misalnya menghabiskan ongkos haji yang cukup luar biasa itu hanya untuk kepentingan haji sunnah. Ini penting untuk digarisbawahi. Kadang rek wong sugih niku hobine niki hobine mahal sekali. Oke? Dan kadang-kadang rek jenengan dados KPIH macam-macam niku empun banyak memprovokasi nggih. Karena haji niku istitoah. Nggih, kaya apa sawah. Kan ngoten biasae. Nggih to? Kaya apa sawah didol ae wis. Yang penting iki sowan Rasulullah, kata iya gitu ya. Sowan Rasulullah. Padahal hati kecilnya itu sebenarnya sedang bisnis. Mpun sampai bojoi wong-wong miskin, wong-wong fakir dan seterusnya yang hanya punya satu-satunya sawah, itu kemudian diprovokasi untuk kemudian dijual. Setelah dijual, setelah itu ya kekurangan sungguhan. Gimana? Nggih, opo jare Gusti Allah? Lho ya ana apa rek umpamane ngono carane? Nggih, padahal niat yang sebenarnya itu bukan itu. Niat yang sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Karena saat niki wonten kadang-kadang paket rek mendaftarkan sekian gratis sekian ngoten. Oleh sebab itu mpun dados provokator nggih. Nggih, pokoke rek dereng mampu pun sah pun. Ngoten intine niku ngoten masalah haji niku. Napa malih jawabane Gusti Kanjeng Nabi, ifsya'us salam.
ciri dari bahwa haji kita itu adalah mabrur, itu adalah menyebarkan kedamaian, boten seneng tukaran. Kok kemudian kita sudah ke Baitullah, kita suan Rasulullah macam-macam, itu kok senengane tukaran mawon. Itu ciri bahwa yang namanya haji kita niku tidak mendapatkan status haji mabrur. Mpun tukaran pokoknya. Ya. Mpun tukaran. Gitu. Mboten enak tukaran niku. Kepethuk tangga niki mboten nyaman macam-macam. Nggih. Nyapa carane? Nggih pokoke ngalah niku pun. Nggih. Apalagi dengan keluarga, pada dengan suami, dengan istri macam-macam. Ifsya'us salam, menyebar luaskan yang namanya kedamaian. Napa malih jawabane Gusti Kanjeng Nabi di banyak hadis sekali, di antaranya adalah ciri dari bahwa haji itu adalah mabrur adalah tibul kalam, ucapannya baik. Niki yang sering saya tegaskan. Nggih. Lagi-lagi sering saya katakan, lah podo-podo ngetokno ababe lho. Kenapa yang muncul dari ucapan kita adalah ucapan yang menjadikan orang dendam, menjadikan orang marah, menjadikan orang tersinggung, menjadikan orang sakit hati. Podo ngomong apik niku nggih butuh usaha, butuh energi, ngomong jelek bahkan kadang-kadang yang namanya energinya itu adalah dibutuhkan karena sambil marah-marah itu lebih. Kenapa yang muncul dari ucapan kita itu adalah ucapan yang justru menjadikan orang dendam, marah, sakit hati, murka dan seterusnya. Kenapa bukan ucapan yang menjadikan orang ini ku seneng, damai, kemudian sejuk? Kok mboten itu? Oke. Kemarin kita sudah mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut, ngomong sing apik, rek mboten saged ngomong sing apik meneng. Niku ngoten. Niki plus malih, rek panjenengan sampun berstatus haji, Pak Haji dan seterusnya, pastikan ucapan yang muncul dari mulut kita itu adalah ucapan yang baik, ucapan yang menyejukkan, ucapan yang menjadikan orang itu damai. Harus wonten reme. Nah, saya sudah Pak Haji ini, saya sudah pernah dipanggil oleh Gusti Allah, saya sudah pernah sowan Rasulullah. Nggih, niku ngoten. Maka ucapan yang muncul itu adalah ucapan yang mendamaikan, menyejukkan, menjadikan orang senang dan seterusnya. Kalau seandainya kita sudah mendengar hadis ini misalnya, padahal status kita itu adalah Pak Haji misalnya, kok pancet misalnya, gampang tukaran, omongane elek macam-macam, yo medit misalnya. Itu adalah ciri bahwa haji kita niku sebenarnya haji yang boten sae, haji yang boten mabrur dan seterusnya. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken teng panjenengan. Kemudian tentang pelaksanaan ibadah haji niki penting. Mungkin dari jamaah ada yang mau pergi haji niku, kula kepingin menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji niku wonten 3, Pak. Ada yang disebut sebagai haji ifrat, ada yang disebut sebagai haji tamattu, ada yang disebut sebagai haji kiron. Napa niki yang membedakan? Nanti yang membedakan itu adalah niatnya dan pelaksanaannya. Kalau seandainya kita pertama kali masuk kota suci Mekah niku kok kemudian melaksanakan haji dulu, baru setelah melaksanakan haji niku adalah baru berumroh, maka itu namanya haji ifrat. Tapi kalau seandainya kita itu melakukan umroh terlebih dahulu, setelah umroh baru kita kemudian tanggal 8, 9 Dzulhijjah niku baru niat haji, niku setelah umrohnya selesai baru haji, niku namanya haji tamattu. Tapi kalau seandainya kemudian kita itu bersama-sama niatnya, haji dan umroh dikumpulkan jadi satu, itu namanya haji qiron. Dados mengke wonten istilah mikot, Pak. Mikot itu adalah batas di mana seseorang kalau mau melampaui itu harus niat. Nopo niate? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Kalau umroh, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajjatin. Kalau niat haji. Okay?
Kalau seandainya mau kiron, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin. Itu ngoten. Lah di Indonesia biasanya niku hajinya haji tamattu. Nggih, hajinya haji tamattu. Napa haji tamattu? Umroh dulu. Tamattu niku artinya bersenang-senang. Napa? Karena ada jeda di mana kita tidak dilarang untuk melaksanakan hal-hal yang pada waktu kita ihram itu diharamkan. Nggih. Terus umpamane kita misalnya saat niki dari Indonesia niku mengke wonten daerah Yalamlam, Pak. Yalamlam. Pada saat sebelum Yalamlam itu kru pesawat atau petugas itu sudah mengumumkan, mohon maaf Bapak-bapak, ini daerah Yalamlam pulang 1 jam lagi. Tolong bagi laki-laki yang pakai celana dalam, yang pakai celana, pakaian berjahit macam-macam, tolong untuk dilepas. Ya, yang pakai penutup kepala, songkok, topi dan seterusnya tolong dilepas. Bagi para wanita yang pakai masker, pakai cadar macam-macam tolong dilepas. Bagi wanita yang pakai sarung tangan macam-macam tolong dilepas. Tolong mulai sekarang dihindarkan untuk kemudian misalnya persiapan ojo sampai ganggu, misalnya motong kuku, kemudian motong rambut, ya kemudian napa niku berwangi-wangian niku sampun diingatkan sedaya karena itu adalah muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan pada saat ihram. Itu begitu. Begitu setengah jam atau 15 menit nyampe Yalamlam niku wonten panduan mengke nawaitul umrotah, karena ini tamattu berarti umroh dulu. Nawaitul umrotah wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Dan perlu kula tegasaken lek jenengan badhe umroh macam-macam bahwa kata-kata ini hanya talaffuz bin niat. Kata-kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin itu senes niat, itu hanya sekedar melafadzkan niat, tetap sing jenenge niat niku adalah di dalam hati. Di dalam hati. Jadi kerentek hati niku wonten. Ya Allah, dalam niat haji. Ya Allah, dalam niat ihram, dalam niat umroh. Ya Allah, dalam niat ihram untuk umroh. Labbaik Allah, karena Allah Ta'ala labbaik Allahumma bi umratin, ya Allah kami memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Itu begitu. Setelah panjenengan itu melalui Yalamlam, maka yang namanya muharramat, setelah mengucapkan itu namanya muharramatul ihram itu sudah berlaku. Kemudian kalau hajinya haji tamattu, maka niki umroh, datang ke tanah suci pertama kali niku sedang umroh. Ya, nyampe hotel bergegas bersih-bersih, kita sudah terkena larangan-larangan ihram, baru kemudian kita melakukan tawaf. Setelah tawaf kita sa'i, setelah sa'i kemudian cukur rambut, langsung pada saat itu kita sudah dianggap bertahallul. Nggih, sampun bertahallul, berarti nopo? Boleh bercelana lagi, boleh pakai wangi-wangian lagi, boleh berhubungan seksual, boleh macam-macam sampai mengke pelaksanaan ibadah haji. Nggih, niki penting untuk kemudian memberikan gambaran. Penting untuk kemudian kula tegasaken nek panjenengan insyaallah pada akhirnya akan dipanggil untuk umroh macam-macam, untuk haji macam-macam. Ada banyak hal yang kemudian misalnya di situ menjadi titik kecerobohan kita sebagai jamaah, padahal konsekuensinya besar. Napa niku? Di antaranya pada waktu tawaf diperhatikan. Tawaf niku sami kali sholat. Cuman bedanya kalau tawaf boleh omong-omongan. Tawaf niku mboten wonten doa secara khusus. Panjenengan berdoa sakarep, panjenengan mboten berdoa juga sakarep. Jenengan badhe maos Quran, jenengan badhe maos wirid, napa mawon sakarep, tidak seperti sholat. Jadi kalau seandainya ngomong apal-apalan niku lebih angel sholat dibandingkan dengan haji, dengan tawaf. Niku seperti itu. Terus biasanya KPIH sing bener niku sak derenge tawaf niku mesti memberikan instruksi. Ibu-ibu tolong misalnya jilbabe napa pun bener. Apunten. Nggih,
niki kedah ketutup. Rek salat jenengan niki kedah ketutup. Mumpun sampai salat teng mrikine kebuka niki. Di bawah dagu ini harus ketutup. Pun juga demikian ketika tawaf harus tertutup. Nggih, dados rek jenengan misale salat teng griya jenengan misale kok bojone niki cara masang mukena teng gulune mriki, yakin niku kasyful aurah senes satrul aurah. Niku membuka aurat yang berdampak pada sholat kita tidak sempurna karena syaratnya sholat itu adalah menutup aurat. Dados kudu sak menten. Nggih. Umrah pun juga demikian. Ibu salah kudu ngaten. Pembimbing haji kudu menegaskan jenengan keliru Bu, kurang niki kurang anune. Kadang-kadang dilebihaken sampai di atas dagu mriki. Niku untuk agar kalau seandainya ketarik niku tetap bertahan tidak membuka aurat. Dados salat niku persis kali tawaf. Nggih tawaf nggih ngoten, kudu ketutup niki. Mboten usah mboten angsal kebuka. Rek kebuka mboten sah, rek tawafe mboten sah, berarti tahallule mboten sah. Niki kan berat. Meskipun panjenengan sebenarnya merasa bahwa sudah tahallul, di mana diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang pada saat ihram, sebenarnya mboten tahallul. Napa sebabnya? Proses tahallul diantaranya adalah tawaf, niku mboten sah. Berarti napa mengke saine mboten sah. Mantun tawaf biasanya sa'i. Sa'i niki mboten sah. Napa syarate sa'i tawafe kudu sah. Oleh sebab itu, rek umpamane dados pembimbing haji niku kudu didelok. Nggih, kudu didelok. Ibu pakai kaos kaki, pakai kaos kaki. Kaki niku aurat kudu ngoten. Pakai kaos kaki, Bu. Karena nanti kalau melangkah mesti kebuka. Pakai kaos kaki. Sedang tawaf itu harus pakai kaos kaki. Mboten angsal mboten. Karena kaki bagi perempuan itu adalah aurat. Ngapunten Ibu, biasanya Ibu banyak. Nggih, Ibu pakai napa istilahnya? Sepandek nggih. Mumpun pakai sarung tangan, rek niki kedah terbuka niki. Rek niki tertutup boten sampai membatalkan tawaf, tapi pada akhirnya kena dam. Dame nopo? Rek niki tertutup, pakai kaos tangan. Wonten istilahnya sepandek nggih. Wonten nggih, sepandek niku nggih. Dikaitaken ngeten niku, dikaitaken. Pakai niku kuduan. Rek mboten niku kena tidak menyebabkan tawafnya niku tidak menyebabkan tawafnya batal, akan tapi berdampak pada kena dam tarafuh. Nopo niku? Ya menyembelih kambing atau membayar makanan atau makanan pokok niku beras niku 7,5 kilo, 3 sok diberikan kepada 6 orang fakir miskin atau puasa 3 hari. Niku apa namanya? Damnya niku. Dados ibu-ibu penting rek umpamane ditakdir untuk bertawaf berumrah macam-macam niku diperhatikan, ada banyak titik yang kemudian tidak peduli dan seterusnya niku yang dilakukan oleh masyarakat kita. Itu harus diingatkan. Cara masang jilbabe, kemudian harus kaos kakian, kemudian tidak boleh pakai kaos sarung tangan tapi harus pakai spandek niku. Niku penting untuk memastikan niki. Ibu-ibu mboten angsal pakai masker pada waktu tawaf, pada waktu ihram ini mboten angsal. Nggih, niku pada waktu keliling niku. Lah, mantun ngoten niku biasa kan, Hajar Aswad, bismillahi Allahu Akbar, bismillah, kemudian ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, ngangkat tangan malih. Bedane kalau orang Yamani niku mboten dicium, kalau Hajar Aswad niku dicium. Bismillahi Allahu Akbar ngoten. Sakjane kriteria ngoten. Tingkatane istilam niku rek saged ngembung. Rek mboten saged ngembung nyentuh Hajar Aswad, rek mboten pakai isyarat. Rek misale saged ngembung istilam niku sunnah niku setiap putaran ngembung, Tapi rek saged. Rek mboten saged bahkan nyentuh mbek tangan mboten saged, nyentuh mbek tongkat dan seterusnya. Gusti Kanjeng Nabi mboten saged, Ustaz terlalu sibuk pakai isyarat. Nah, pakai isyarat niku biasanya mantun rek Hajar Aswad dimbung, rek rukun Yamani sebelum Hajar Aswad niku mboten dimbung. Niku tawaf itu ngoten. Tawaf badan kita tidak boleh karena berdoa kemudian menghadap kiblat niku mboten saged. Rek niku diterusaken mboten atret jenengan. Loh, aku kok kedorong misalnya. Akhirnya kula terpental menghadap kiblat. Panjenengan harus atret niku.
Ya, di mana panjenengan pada akhirnya mengulangi dari langkah yang di situ itu kedorong niku seperti itu. Rek mboten jenengan terusaken, berarti jenengan tawaf putaran itu mboten sah. Rek jenengan dados KPIH pembimbing macam-macam niku setelah tawaf niku ngomong pasan, ayo kumpul dhisik ojo kesusai. Ngoten, kumpul dhisik. Ngoten rek sing KPIH sing bener niku ngoten. Kumpul dhisik. Ayo mau sapa sing ngentut? Ngoten. Nggih, apa mau sing terbuka auratnya? Ayo, sapa sing mau terpental, sapa sing anu? Ngoten. Karena napa? Rek niku mboten diklarifikasi, nggih. Mantun tawaf panjenengan itu langsung ke sa'i, padahal tawaf niku bermasalah. Nggih, kula wau nyentuh Ustaz misalnya. Nggih wonten wudu'e versi Syafi'i. Oh Hanafi. Rek versi Maliki. Rek versi Maliki niku Pak, wudu rek umpamane panjenengan tawaf niku harus pakai adalku, dikosok. Anggota tubuh yang dibasuh niku dikosok. Nggih, anggota tubuh yang dibasuh niku dikosok, kemudian untuk kepala itu bukan ba'dhir ra'si tapi jami'ir ra'si. Jadi kudu dihabiskan. Nggih, ngoten. Lah niku wudu'e jenengan berarti Maliki. Rek Maliki menyentuh laki-laki perempuan itu tidak membatalkan kecuali syahwat. Jadi aman panjenengan ketika tawaf yang di situ itu laki-laki dan perempuan kumpul jadi satu niku aman. Itu seperti itu. Nggih. Terus sebelum panjenengan itu mengajak jamaah untuk kemudian misalnya ke sa'i, panjenengan harus di pengumuman dulu. Wow, pun lengkap napa mboten? Dereng lengkap napa mboten? Ada yang batal apa tidak? Oh tadi batalnya pada putaran keberapa? Saya batalnya putaran kelima. Oke, ini diantar. Ya, nanti nambah lagi yang namanya 2 karena batalnya di 5, 6, 7. Mungkin kalau 5 batal berarti tinggal 3. Yang sah misalnya 4. 1, 2, 3, 4 sah, 5-nya batal, 5 diulang lagi, 6, 7. Tidak harus mulai dari awal. Jadi kalau dalam istilah fikih niku putaran itu dari putaran 1, putaran 2, putaran 3 itu tidak wajib muwalah, tidak wajib bersegera, boleh difasel, boleh dipisah. Nggih. Jadi misalnya kita di hotel mau pas cerita-cerita, aduh aku mau repot, wis aku wedi ketinggalan, mari ngono ya wis meskipun aku wis misalnya ngapunten, nggih, hadas, buang angin dan seterusnya itu, ya aku melok-melok ae, pokoknya jenenge norok buntek misalnya ya. Kok cerita-cerita ngoten, panjenengan kudu bertanggung jawab. Napa? Karena orang ini masih belum bertahallul. Orang ini masih larangan umroh niku, larangan ikhram niku masih berlaku. Mboten angsal wangi-wangian, mboten angsal ngapunten. Kalau bawa pasangan hubungan seksual itu pada akhirnya kena unta itu. Ya, kena sanksi unta. Nek mboten wonten unta sapi, kudu korban, mboten sapi, 7 kambing. Bayangkan, nggih to? Salah umrohe wis batal, ya. Mantun ngoten sik kena sanksi seperti itu. Oleh sebab itu menjadi sangat penting, nggih. Terus bab haji niku angel. Oleh sebab itu rek jenengan itu pakai KPIH, pastikan KPIH yang pada akhirnya serius untuk hal-hal yang sifatnya fikih niku serius. Nggih. Kula sakmenika teng pondok niku meskipun kula mboten gadah KPIH, tapi kula berinisiatif setiap minggu niku melakukan kajian khusus tentang haji dan umroh. Oke, biasanya jam 9 sampai jam 12 malam, jam 9 sampai jam 1 malam. Ustadz-ustadz yang pernah haji kita ajak diskusi apa kelemahan setiap proses itu sehingga kita paham. Karena apa? Banyak hal yang tidak difahami. Kalau seandainya panjenengan bergabung hanya manajemen saja, tidak punya ilmu, nggih wau niku panjenengan umroh mantun ngoten tidak diingatkan bagaimana menutup aurat, bagaimana niki dan seterusnya, sehingga tawafnya niku mboten sah. Rek tawafin jenengan mboten sah berarti tahallule mboten sah, berarti nopen jenengan mboten saged keluar dari larangan-larangan ihram. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken. Oleh sebab itu rek misalnya jenengan badhe haji dan seterusnya niku saged panjenengan konsultasi dan komunikasi dengan kami itu masalah nopo ingkang kesulitan dan seterusnya. Nanti kalau seandainya kami niki mboten saged,
nggih akan kami seriusi dalam forum diskusi dan seterusnya. Karena luar biasa. Problem wukuf di Arafah, problem mabit di Mina, problem kemudian mabit di Musdalifah, problem jamarot misalnya. Jamarot ini kan wonten tiang sing diantem senes tiange. Tiang niku syakhis namanya. Wonten haud, wonten marma. Ada 3 komponen dalam itu. Sampai kita terlalu serius sehingga batu terlempar tidak masuk, niku mboten sah. Mboten sah niku. Balangnya mboten sah niku. Kedah harus masuk. Ya, ada haud, ada telaganya niku, ada marmanya. Lah yang paling penting niki marma. Jadi kalau seandainya kita bisa nyemplungno niku langsung dicemplungno saja nih. Nggih, tapi karena berdesak-desakan ada syakhis, ada tiang niku dilempar. Karena kita menganggap sentarnya kita itu yang goda kita terlalu besar, semangat gitu. Karena semangat terlempar, akhirnya gak sama lah lemparannya. Niku adalah banyak pernak-pernik di dalam haji yang memungkinkan untuk kita bahas dan seterusnya. Tapi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan secara detail. Tapi umpamane wonten keluhan, permasalahan, tanya dan seterusnya, monggo dipersilahkan. Mungkin ngoten riyen iki jame pun ngeten. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, ada pertanyaan seputar masalah haji. Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya mau tanya, bulan kemarin saya itu klarifikasi ke Depak kaitannya dengan anak saya dengan menantu itu dapat panggilan untuk untuk cadangan haji. Terus saya kebetulan menemui petugas di kantor Depak. Terus beliaunya itu menyatakan seandainya bapak ini diestimasi tahun 2030. Terus bapak mau bergabung dengan anaknya pada saat sekarang, ini bisa loh. Saya tanda tanya Ustadz, loh ini bagaimana? Sedangkan di haji itu jelas tidak boleh rafas, fusuk dan jidal. Nah, di batin saya bertentangan. Permasalahannya dengan adanya sistem penggabungan yang dilaksanakan di pemerintah kita ini, itu kan mengganggu kepada mereka-mereka yang sudah lama menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dia menjual tanahnya, menabung bermacam-macam lah, akhirnya kegeser dengan orang yang ikut penggabungan. Ini bagaimana? Seumpama saya ikut gabung, anak saya dipanggil tahun ini, saya mestinya estimasi tahun 30, terus saya gabung. Bagaimana saya akan menyakiti orang yang menunggu sudah lama. Ini bagaimana hukum haji saya? Padahal haji itu tidak boleh rafas, tidak boleh jidal, tidak boleh fusuk. Itu kan menyakiti. Ini yang saya beban bagi. Seumpama saya memaksakan diri untuk berangkat. Masalahnya banyak baru daftar berapa tahun sudah berangkat. Saya tanya, saya penggabungan, saya pendampingan. Ini bagaimana Ustaz? Ini yang saya tanyakan. Dengan sistem yang seperti ini, bagaimana untuk membenahi? Paham. Kasihan. Paham. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedaya niku produk politik ya. Oleh sebab itu politik itu jangan sampai kemudian kita tinggalkan karena memang semuanya produk politik. Ketika ada regulasinya, ya nopo. Karena yang namanya istitoah itu sangat penting. Mahram misalnya, ini jelas ibu kita itu usia sekian. Dan kalau seandainya haji sendirian, itu agak berat. Tapi kita tidak bisa mengandalkan petugas ini buatan sakit, akan ngerepoti wong gitu. Kita yang kemudian perempuan misalnya, kok kemudian tidak kita dampingi, itu akan kerepotan.
Oleh sebab itu ada regulasi istilah penggabungan. Meskipun itu pada akhirnya diberi kesempatan. Tapi kalau ada regulasi, ya regulasi itu berlaku. Ya masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri. Perspektif sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi wow niku, kalau seandainya orang tua kita yang sudah daftar antrian dan tahun ini kemudian itu mendapatkan giliran, tapi kalau dibiarkan sendirian itu pada akhirnya akan berdampak serius. Yakin panjenengan merepotkan orang kalau seandainya bukan keluarganya. Jadi saya pernah menjadi petugas haji. Saya berhaji dengan seorang orang tua banget, sekitar 70, sudah demensia. Sudah ketika di Madinah, di Mekah dan seterusnya, dia itu sudah tidak ingat lagi bahwa sedang di Mekah atau di Madinah. Gitu. Dia ditolak oleh anggotanya. Saya nggak mau berkumpul dengan ini karena pipisnya sembarangan, karena ininya sembarangan dan seterusnya. Petugas nggak bisa menanggulangi. Coba bayangkan 450 orang, petugasnya hanya 4. Oke. Akhirnya ada regulasi seperti itu, istilah pendampingan untuk memastikan bahwa anggota keluarga kita yang apakah itu perempuan ataukah kurang sehat, itu untuk memastikan bahwa ini adalah ada yang mendampingi. Karena kalau seandainya mengandalkan yang namanya petugas, itu agak kesulitan. Kulo akhirnya pada waktu jadi petugas itu tidur dengan orang tua yang perempuan itu sekitar 15 hari. Bayangkan, setiap hari mengantarkan untuk makan dan seterusnya. Untung wonten seperti itu. Di kelompoknya derek KBIH ditolak kali kelompoknya ditolak nih. Karena pipis di tempat yang ya karena orang sudah yang diingat itu lo saya jadi celuk Pak Kampung niku. Kulo diceluk Pak Kampung kulo. Jadi koyok teng Indonesia, yang percaya itu hanya pada saya. Setiap hari pegang begini terus. Uangnya takut hilang. Ya, uangnya takut hilang. Itu seperti itu. Jadi jangan kemudian saklek macam-macam dan seterusnya, masing-masing niku sudah diperhitungkan madharat dan maslahatnya, ya. Yang penting kita tidak zalim kepada orang dengan sengaja, itu ya is okay, itu begitu. Begini Ustadz, maaf bukan menyela ya. Ini begini, yang kalau pendampingan saya paham karena butuh mahram. Tapi penggabungan ini Ustadz, saya seumpama mau menggabung ke anak saya dengan istri saya, dengan menantu saya. Ini bagaimana? Sedangkan antrian saya itu masih tahun 2030. Lah nggih niku. Nggih. Dados nggih terserah panjenengan yok nopo, tapi itu regulasi pemerintah. Iya. Nggih. Lah regulasi pemerintah membolehkan, berarti kita itu tidak sedang melanggar aturan. Oh, ngoten. Ngoten. Nggih. Lah, apakah itu diambil oleh jenengan atau mboten? Nggih terserah jenengan, gitu kan? Tapi regulasi membenarkan kalau seandainya kemudian memang atas nama mahram, saudara, apa yang dibenarkan itu, ya maka is okay. Ngoten mungkin. Nggih? Ngoten mungkin. Matur nuwun mungkin. Napa? Sampun nggih? Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.